Assalamualaikum. Pada praktik pembelajaran pertama, materi yang dipelajari yaitu mengenai sistem peredaran darah. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses siswa menemukan sendiri konsep melalui pengalaman belajar, di mana guru itu tidak langsung memberikan jawaban, tetapi menyediakan aktivitas yang membuat siswa mengamati, mengelompokkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Model ini sangat sesuai untuk materi sistem peredaran darah, karena siswa dapat memahami hubungan struktur fungsi melalui kegiatan eksploratif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kelompok, dipadukan dengan teknik atau media bernama card sorting. Card sorting ini adalah media yang digunakan dalam teknik pembelajaran menggunakan kartu-kartu yang berisi potongan informasi seperti istilah, definisi, fungsi, proses, atau gambar mengenai sistem peredaran darah. Ada 10 kartu soal dan 14 kartu jawaban. Tugas siswa adalah mencocokkan atau mengelompokkan kartu-kartu tersebut. Pada awal pembelajaran, guru membuka kelas dengan melakukan pengecekan kehadiran siswa dan memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti kegiatan belajar. Setelah itu, guru memimpin doa bersama sebagai bentuk pembiasaan sikap spiritual sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi dengan mengaitkan materi sebelumnya tentang transportasi pada tumbuhan. Guru merecall kembali ingatan siswa tentang bagaimana tumbuhan memindahkan air dan nutrisi melalui xilem dan flum. Kemudian, guru menghubungkannya dengan sistem transportasi pada manusia, yaitu bagaimana tubuh kita mengedarkan oksigen dan zat makanan menggunakan jantung, pembuluh darah, dan darah. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, dan siswa diminta untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Guru menayangkan video sebagai stimulus, kemudian siswa diminta untuk menjelaskan isi dari video tersebut. Setelah memberi stimulus, guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok menerima 1 LKPD dan 1 paket card sort. Guru menjelaskan cara pengerjaan card sort serta tujuan kegiatan ini. Instruksi diberikan secara jelas agar siswa dapat bekerja mandiri dan terarah. Pada tahap penyelidikan, siswa mulai mencocokkan kartu-kartu sesuai konsep yang mereka pahami. Mereka membaca, berdiskusi, dan menuliskan alasan, serta mengerjakan LKPD. Guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memberikan bimbingan tambahan ketika siswa mengalami kesulitan. Kenapa? Ibu ini komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen. Setelah selesai menyusun card sort, masing-masing kelompok memaparkan hasil kerja mereka di depan kelas. Perhatiannya semuanya ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kami dari 10 soal yang diberikan oleh Ibu. Lanjut aja langsung ke nomor yang 1. Soal pada kartunya yaitu mengapa dinding bilik kiri lebih tebal dari bilik kanan. Jawabannya dipasangkannya karena memompa darah ke seluruh tubuh, dan alasannya karena bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh perlu tekanan besar. Yang ketiga, bagaimana gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jawabannya, gaya hidup yang sehat seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, tidak merokok, mengelola stres dan juga akan membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebaliknya, gaya hidup yang tidak sehat. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan pertanyaan. Aku Rizky Medianti Sari dari kelompok 4 izin bertanya, gimana kalau misalnya yang seharusnya darah dari bilik kanan masuk langsung ke bilik kiri gitu tanpa melalui paru-paru terlebih dahulu? Dari bilik ventrikel kanan langsung masuk ke bilik kiri tanpa melalui paru-paru itu tidak normal dan menandakan adanya kelainan jantung bawaan. Jadi kalau misalkan jantung kita normal, nggak akan mungkin itu terjadi lagi. Jadi normalnya aliran darah tuh dari bilik kanan memompa darah ke paru-paru lewat arteri pulmonalis, lalu di paru-paru darah mengambil oksigen. Jadi
Jika darah dari bilik kanan langsung ke bilik kiri, artinya tidak melewati paru-paru jika tidak mendapat oksigen. Akibatnya, darah yang keluar dari jantung ke tubuh mengandung sedikit oksigen karena ke paru-paru itu mengambil oksigen dulu gitu. Tubuh akan kurang oksigen, penderita bisa membiru, mudah lelah dan sesak nafas. Tadi kan kamu teh sempat mention kalau misalnya apa sih yang awal-awal tadi? Bukan, berarti ada data yang kita nyebutin gitu. Kalau itu berarti bisa kayak genetik gitu yang turunan. Dari misalnya orang tua kita punya kelainan kayak gitu, terus dia melahirkan anaknya juga kemungkinan besar bakal kayak gitu. Warisan terjawab, apakah terjawab? Sekian dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku ini sama Garnieta. Ini mah berdua ya nanyanya. Kenapa kalau ketemu sama orang yang disuka tuh jantung berdebar-debar? Setelah semua kelompok selesai melakukan presentasi, guru memberikan penguatan dan klarifikasi materi untuk memastikan bahwa konsep yang disampaikan siswa sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, ada 2 trio, 2 vertikal. Kalau pembuluh darah dibagi menjadi berapa? 3. Ya, nah ya, apa aja? Arteri, vena, ya sama kapiler. Kalau darah dibagi menjadi ada apa aja? Dari fungsinya untuk apa trombosit ada yang untuk membekukan darah ya. Nah kalau trombosit untuk membekukan darah, kalau lemfosit itu untuk daya tahan tubuh atau antibodi. Satu lagi ada yang namanya plasma. Nah plasma ini itu fungsinya untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh. Perhatiin dulu ya. Nah hari ini ibu mau ngejelasin gimana sih caranya darah itu mengalir di seluruh tubuh kita. Nah berawalnya itu dari sini kalau kenapa jantung. Kalau digambarin itu kayak gini, cuma gambar doang ya. Kalau digambarin itu kayak gini jantung. Tadi dibagiin pada 2. Apa tadi teh? Atrium kanan kiri, ventrikel kanan kiri. Kanan, lihatnya dari itu. Kadang berarti di sini atrium kanan, atrium Kiri. ya. Oke, kita di bawah kanan, sama vertical kiri. Nah, awal mulanya itu darah itu berkumpul di sini dulu. Nih di sini nih di atrium kanan sama atrium kiri. Terus ketika paru-paru, ketika jantung kita lagi mengembang gitu ya, mengembang itu bahasanya relaksasi lagi relax, darahnya itu diem di sini. Terus kemarin ada yang nanya kalau misalnya jantung kita nggak ada katupnya kayak gimana, kemarin ada yang nanya gitu ya. Nah jantung itu dari keempat ruangan jantung semuanya ada katupnya. Nih ada di sini, katupnya di sini. Katup itu apa? Bentar, nanti ibu jelasin di sini sama di sini. Katup tuh apa sih? Katup tuh kayak apa ya bahasanya portal yang membuka sama menutup. Nah itu fungsinya untuk membuka dan menutup supaya darahnya itu nanti nggak kemana-mana. Jadi antara ruangannya itu tetap terpisah. Nah kita lanjut ke proses peredaran darahnya. Darah yang awalnya dari
Terus ke sini ke paru-paru. Nah, di paru-paru dia berubah warna jadi merah. Ada yang tahu kenapa berubah? Campur. Iya betul, karena di paru-paru ini tuh ada pembuluh darah namanya ini kapiler. Fungsinya itu untuk menukar gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, karena kan di paru-paru ini proses pertukaran nafas kita ya, dari yang asalnya biru darah kita mengandung karbon dioksida itu dikeluarin karbon dioksida. Terus kita tarik nafas, jadilah si nafas kita itu darah yang dibawa kayak apa oksigen. Terus lanjut setelah darahnya membawa oksigen ya dari paru-paru masuk ke sini. Apa ini? Atrium. Ya, ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri masuklah ke ventricle kiri. Terus lanjut lagi ke sini. Darah yang dibawa udah merah ya, udah mengandung oksigen ke bawah melalui pembuluh darah. Di sini ada namanya arteri. Ya, arteri. Artinya arteri itu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, setelah dari kita arteri, dia turun ke sini, dialirkan ke seluruh tubuh. Terus ada yang tahu kenapa ini warnanya jadi biru lagi setelah dialirkan? Karena apa? Seorang ngacung. Kita berdua jelas yang dijelasin. Jadi oksigen yang ada di sini dengan nutrisi itu dikasih makan ke selnya. Setelah dialirkan dari seluruh tubuh, dia balik lagi, tapi balik laginya dengan bentuk banyak karbon dioksidanya. Istilahnya mah kayak limbahnya, kayak sampah atau bahan-bahan yang udah nggak dipakai lagi. Nah, lanjut setelah dialirkan ke seluruh tubuh tadi jadi kayak akan apa? Karbon dioksida. Kayak akan karbon dioksida. Terus dia dialirkan lagi nih ke sini lewat ini lewat vena sama masuk ke sini. Ini apa tadi? Iya, masuk lagi lewat atrium kanan, terus ke ventricle kanan, terus balik lagi deh kayak tadi. Itunya mekanismenya. Nah, FYI ya. Dalam sehari itu jantung kita berdetak berapa kali? Ayo 100.000 kali kita berdetak. Dan dalam satu kali gitu ya, dalam satu kali jantung kita berdetak terjadi satu siklus yang tadi. Normalnya? Iya, kalau tidur juga kan pada saat tubuh kita istirahat gitu ya, mata kita merem, dia tuh si jantung itu masih mau darah kayak gini terus menerus. Kalau jantungnya istirahat, nah terus apa sih bedanya peredaran darah kecil sama peredaran darah besar? Bedanya kalau peredaran darah kecil itu cuma dari jantung ke paru-paru balik lagi ke jantung, sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Disebut peredaran darah kecil itu karena sistemnya emang dekat gitu, jaraknya dekat, terus prosesnya juga singkat, sedangkan yang peredaran darah besar itu disebut besar karena sistemnya lebih kompleks
Dan jantung kalian tuh bisa diukur dari sekepal tangan kalian. Coba kepalin tangannya. Nah, jantung kalian ini kecil banget. Jadi makin Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya, kemudian menjawab pertanyaan siswa. ada yang mau ditanyain nggak dari sistem peredaran dana ini? Siapa? Ya, sok. Tapi kenapa kalau misalnya keisi cairan jadi enggak, tapi kalau keisi darah enggak? Kan kalau cairan di sini ya karena biasanya yang keisi cairan itu teh yang merokok yang yang suka angin-anginan di jalan walaupun kita nggak pakai jaket. Nah itu juga kenapa kalau misalnya di aliran darah apa rendang ya lama, tapi kalau misalnya di paru-paru karena aliran darah itu mengalirnya sesuai ini. Nih ikutin ini, ada pembuluh-pembuluhnya. Jadi sesuai album lah. Sedangkan kalau misalnya kita yang tadi anggap itu di sini. Di sini, jadi misalnya ada cairan nih, cairannya segini. Jadi paru-parunya dan biasanya kalau paru-parunya kayak gitu tuh ada kelainan kayak bronkitis, asma, terus apalagi ya ISPA dan lain-lain. Kayak kalau lagi berenang kan kayak segini, gue suka Nah itu berhubungan sama pertanyaan yang kemarin ada yang nanya olahraga yang bagus buat jantung teh apa? Ya kan ya? Nah sebetulnya gak ada olahraga yang bagus atau yang jelek, itu mah menyesuaikan kebutuhan tubuh masing-masing. Misalnya ada yang suka jogging, lari, terus ada yang cocoknya berenang, ada yang cocoknya volley atau basket. Terus kalau misalnya pertanyaan Pada penutup kegiatan, guru memandu siswa melakukan refleksi singkat mengenai apa yang telah dipelajari. Kemudian, di sini juga siswa diminta untuk menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah. Di akhir, guru menegaskan kembali pentingnya gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan jantung. Pembelajaran diakhiri dengan penyampaian apresiasi kepada siswa. Tidak lupa, guru mengucapkan salam di akhir pembelajaran. Sekian video praktik pembelajaran pertama. Saya Nur Fauzia Syabani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.